Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-teman, atau pembahasan kita yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak ya jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah tampil dominan semenjak awal Barcelona layak pesta gol ke gawang Athletic Bilbao teman-teman. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita untuk hari ini. Tampil dominan sejak awal Barcelona memang layak pesta gol ke gawang Athletic Bilbao ya teman-teman ya. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman ya, bahwa manajer Barcelona yaitu adalah Hansi Flick ya baru-baru ini telah mengomentari kemenangan timnya atas Athletic Bilbao. Dan ia telah menilai bahwa timnya tampil dominan semenjak awal laga sehingga mereka layak menang besar di laga itu. Ya, untuk kemarin malam Barcelona kembali bereaksi di ajang La Liga setelah jeda internasional November, yaitu mereka menjamu salah satu tim kedua tim Spanyol tersebut dan Athletic Bilbao di markas mereka yang baru saja selesai direnovasi di Camp Nou tentunya. Dan pada laga yang telah diprediksikan berlangsung sengit ya dan berjalan satu arah, Barcelona berhasil mengalahkan sang tamu dengan skor telak 4-0 di laga itu. Yaitu untuk Hansi Flick sendiri, dia telah mengaku puas dengan kemenangan besar ini dan telah menilai timnya memang layak mendapatkan kemenangan itu karena mereka tampil dengan apik sejak awal laga teman-teman. Yaitu Barcelona mendominasi pertandingan tentu ya. Dalam pertandingan tersebut, dari beberapa wawancara berita olahraga juga tentunya yang sesuai ya, yang seusai laga tersebut, bahwa Hansi Flick telah menilai timnya memang layak menang untuk meraih kemenangan besar atas Athletic Bilbao. Yaitu karena menurutnya timnya tampil mendominasi sepanjang laga dan mereka juga mengontrol jalannya pertandingan, sehingga Hansi Flick menilai yaitu wajar saja jika Barcelona mampu mencatatkan 4 gol ke gawang Bilbao di laga itu teman-teman. Dan saya rasa kami berhasil untuk mengontrol jalannya pertandingan ya untuk hari ini, dan kami telah mencetakkan gol di gawang yang cepat ya tentunya, yang tepat, dan pada akhirnya kami memang layak mendapatkan kemenangan di kemenangan ini, ujar dari Hansi Flick teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah 3 poin yang krusial bagi Barcelona tentunya ya teman-teman. Yaitu menurut dari Hansi Flick sendiri, yaitu timnya bermain dengan sangat baik melawan Bilbao dan ini menilai sesuai lini belakang dengan baik juga, sehingga mereka bisa meraih kemenangan di liga itu teman-teman ya, pada laga tersebut tentunya. Yaitu ini yang telah menyebutkan ya bahwa 3 poin yang didapat sangat krusial dalam pemburuan gelar juara La Liga pada musim ini. Yaitu jika dari Hansi Flick sendiri ya teman-teman ya, yaitu benar-benar puas melihat timnya menang di laga ini tentunya. Dan tentu saja ya, saya senang ya ketika kami bermain menang dan meraih clean sheet tentunya, clean sheet. Yaitu namun yang paling penting adalah kami memenangkan pertandingan dan kami bisa meraih itu hari ini pungkas dari manajer itu teman-teman. Puncak klasemen di La Liga tentu ya teman-temanku semuanya, bahwa kemenangan melawan Bilbao ini mendongkrak posisi Barcelona di klasemen sementara La Liga. Mereka berhasil menggusur Real Madrid dari puncak klasemen pada saat ini tentunya ya teman-teman. Ya, untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya ya, kita akan membahas ya tentunya,
yaitu dengan pembahasan dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah pertengahan video, yaitu adalah segmen hiburan semata saja tentunya, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas tak kalah menarik juga, yaitu adalah Pogba comeback ya teman-teman ya. Lebih dari 800 hari menanti, Paul Pogba akhirnya bisa bermain sepak bola lagi teman-teman ya. Ya, saya ulangi lagi untuk pembahasannya, yaitu adalah lebih dari 800 hari menanti, Paul Pogba akhirnya bisa bermain sepak bola lagi. Ya, kita akan membahas informasi ini secara singkat dan padat ya teman-teman ya, dalam artian hanyalah sebuah hiburan semata saja teman-teman. Ya, dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya, untuk menjadikan hari yang membahagiakan bagi Paul Pogba, yaitu gelandang asal Prancis itu akhirnya merasakan kembali bermain sepak bola secara profesional setelah absen selama 800 hari teman-teman. Yaitu seperti yang sudah diketahui, Pogba mengalami masalah besar di tahun 2023 dan ia didakwa menggunakan obat-obat terlarang setelah tes urinnya dinyatakan positif zat DEA, dan awalnya Pogba dihukum tidak mau bermain selama 4 tahun teman-teman. Ya, namun hasil dari banding Pogba tersebut membuat hukumannya selesai di bulan Maret 2025 kemarin teman-teman. Dan setelah 800 hari menanti, yaitu bermain sepak bola profesional, Pogba akhirnya merasakan kembali bermain sepak bola tentunya, dan ia akhirnya bermain secara kompetitif saat laga Rennes versus AS Monaco baru-baru ini teman-teman. Dan Pogba harus menunggu di Monaco tentunya. Yaitu pada musim kemarin Pogba resmi bergabung dengan AS Monaco, yaitu bergabung dengan status free agent tentunya karena Juventus memutuskan kontrak di akhir tahun 2024 kemarin tentunya. Meskipun sudah bergabung sejak musim panas kemarin, Pogba sendiri belum kunjung bermain di tim utama Monaco, penyebabnya tim medis Monaco melarang sang gelandang langsung tampil secara kompetitif tentunya. Dan mereka menilai Pogba sudah 2 tahun absen dari dunia sepak bola profesional, yaitu terlalu berisiko jika ia langsung bermain, sehingga mereka secara perlahan tapi pasti dan ia dilibatkan dalam tim utama mereka tentunya. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah akhirnya Pogba catatkan debut tersebut, yaitu setelah menggunakan ya teman-teman ya, yaitu setelah menunggu total 8 dari 800 hari, Paul Pogba akhirnya merasakan kembali bermain di kancah sepak bola profesional. Dini hari ya tentunya tadi masuk sebagai pemain pengganti, dan ia menggantikan yaitu pemain Mamadou ya tentunya ya teman-teman ya, nama pemain tersebut, dan di menit ke-85 pertandingan tersebut. Dan sayangnya kehadiran Pogba tidak bisa memberikan dampak yang terlalu signifikan karena pada laga tersebut ya Rennes menang dengan skor 4-1 melawan Monaco teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah janji bakal lebih baik lagi tentunya ya teman-teman ya. Dari wawancara tentunya di Liga 1, Pogba mengaku perasaannya campur aduk setelah debut bersama Monaco, namun ia berjanji bahwa ia akan bekerja keras agar bisa memberikan sebuah kontribusi yang lebih baik untuk klub tersebut. Dan ada banyak yang perasaan yang bergejolak pada dirinya saat ini. Itu sayangnya yaitu saya sendiri senang bisa bermain, namun juga sedih karena hasil yang didapatkan tim, ujar Pogba teman-teman. Dan saya sudah menantikan momen ini sejak lama, dan pada hari ini saya senang dan saya bisa mencapainya, dan saya masih perlu bekerja keras lagi karena saya perlu lebih fit agar bisa bermain selama 90 menit, pungkas sang gelandang tersebut. Untuk yang berikutnya ya, kita masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak jika pembahasan ini menarik tentunya.
Baik ya teman-temanku semuanya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini dalam segmen akhir video kita, yaitu adalah Liverpool mendadak ikuti Manchester United dalam pemburuan striker Crystal Palace teman-teman ya. Apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya di sini teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya bahwa Philippe Mateta yaitu kembali menjadi sorotan jelang dibuka bursa transfer berikutnya teman-teman. Yaitu sang gelandang yaitu masih menyisakan kontrak 18 bulan lagi di Crystal Palace dan belum mencapai kata sepakat untuk perpanjangan. Dalam situasi ini membuat masa depannya dibanjiri spekulasi dari berbagai klub besar Liga Inggris tentunya, dan kondisi klub dari Crystal Palace yang sedang berjuang untuk mempertahankan para kunci pemain yang ikut mempengaruhi ya tentunya, yaitu pembicaraan kontrak tersebut tentunya ya. Dan untuk Crystal Palace sendiri itu sebenarnya dia ingin mempertahankan serang striker lebih lama lagi, yaitu klub London Selatan itu sudah memulai membuka negosiasi, tetapi belum ada sebuah kesepakatan yang benar mengikatnya teman-teman. Di sisi lain juga, baik itu dari performa dari Mateta yang konsisten selama 2 musim terakhir, yaitu membuatnya semakin diminati dan ia menjadi salah satu tumpuan utama lini serang Crystal Palace, dan kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ketidakpastian soal masa depan Mateta menimbulkan berbagai kontrak baru tentunya, berbagai kabar baru, yaitu beberapa laporan juga telah menyebutkan ya bahwa ia terbuka pada peluang baru jika tidak menemukan sebuah kecocokan dalam negosiasi. Crystal Palace pun berada di posisi yang sangat sulit tentunya, yaitu setelah sebelumnya kehilangan dari beberapa pemain dan berpotensi melepas pemain juga secara gratis dalam waktu yang dekat teman-teman. Demi untuk menghindari keputusan penyerang andalan tersebut terus berupaya menawarkan paket terbaik teman-teman ya. Namun hingga kini belum ada titik temu tentunya, dan situasi kontrak yang telah menggantung ini dan membuat tim-tim besar mulai bergerak cepat teman-teman. Dan mereka juga memantau kondisi dari Mateta dari jauh tentunya, sambil menunggu sebuah keputusan finansial sang striker bersama Crystal Palace tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Manchester United sudah pantau lebih dulu teman-teman. Manchester United yaitu menjadi klub yang pertama yang dikabarkan mendekati Mateta. Striker Prancis itu sempat masuk dalam radar bursa transfer pada musim panas lalu. Dan ketertarikannya tersebut belum benar-benar padam, dan performa konsisten dari Mateta dianggap cocok dengan proyek jangka menengah Manchester United yang tengah mencari striker yang haus gol teman-teman. Manchester United juga memiliki ruang untuk menambah striker baru pada musim panas mendatang. Ramos Salut sudah dipastikan hengkang, dan sementara Joshua Zirkzee bisa lepas pada Januari jika ada tawaran yang tepat tentunya. Dan kondisi ini membuat Setan Merah aktif mencari alternatif penyerang yang siap tampil reguler. Dan Mateta juga dianggap memenuhi kriteria tersebut dari segi pengalaman dan produktivitas di Premier League tentunya. Meskipun sudah untuk mendatangkan Benjamin Sesko dan Matt Heuka ya teman-teman ya, dan Huka sendiri ya, dan dari Benjamin Sesko dan Matt Heus Huka ya tentunya ya teman-teman ya. Dan untuk di lini depan Manchester United dianggap masih membutuhkan opsi berbeda tentunya, yaitu dari manajemen Manchester United juga Ruben Amorim disebut ya ingin memiliki sang striker dengan profil fisik dan ketajaman seperti Mateta. Dan kebutuhan ini juga semakin terasa, yaitu Manchester United lolos ke kompetensi Eropa pada musim depan. Liverpool ikut bergerak
persaingan makin panas ya. Ini sangat bisa dikatakan sangat antusias juga ya teman-teman. Dan juga Liverpool kini disebut ya sebagai klub terbaru yang ikut memantau situasi Mateta deret bergerak setelah melihat negosiasi kontrak sang striker tidak kunjung rampung, dan kehadiran dari Mateta dinilai bisa memberikan kedalaman lebih di lini serang, terutama setelah beberapa rekrutan musim panas yang belum penuh beradaptasi tentunya. Dan untuk Arne Slot sendiri, yaitu sebenarnya sudah menambah 2 nama baru tentunya, namun kebugaran Isak masih menjadi masalah besar tentunya. Dan kabar ketertarikan Liverpool dianggap ya kurang mengejutkan untuk mengingat Arne Slot memiliki prioritas lain dalam skuad, namun kebutuhan dan akan striker yang lebih cepat ya tentunya membuat nama Mateta masuk ke dalam daftar pertimbangan. Selain Liverpool, Arsenal, Tottenham, dan Newcastle disebut-sebut turut mengamati situasi serupa dari jauh teman-teman. Itu teman-temanku semuanya ya, dari beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan apapun yang saya sampaikan di video ini ya teman-teman, ya anggaplah sebagai hiburan semata saja. Ya, itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.